Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Batch 2 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail, guru UPTSDN 21 Gresik, sekaligus mahasiswa PPG UINSA 2024. Pada saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang hari akhir kelas 5 fase C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat? Tadi pagi sudah sholat subuh? Sudah semua? Yang sudah angkat tangan? Yang sudah angkat tangan, alhamdulillah semua sudah sholat subuh. Berarti kalian tetap ingat bahwa sholat 5 waktu itu adalah penting, dan tidak lupa kalian tetap harus selalu menjaga kesehatan supaya tetap bisa belajar dengan baik. Anak-anak, pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Bilqis? Sama? Sudah, Bilqis saja karena pulang. Karena izin ya. Oke. Sebelum kita mulai, agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Oke. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga doa kita ini menjadi sesuatu yang menjadikan Allah ridho kepada kita dan dimudahkan segala urusan kita. Anak-anak, sebelum kita mulai, kalian ingat pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, tentang surah Ali Imran, ya, ayat 64, dan surat Al-Baqarah ayat 256. Tentang apa itu? Tentang kerukunan dan kebersamaan. Jadi kerukunan itu penting, kebersamaan itu penting, karena rukun dan kebersamaan membuat kita damai. Oke, kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu ketika kehidupan berakhir. Ya, saya yakin tidak akan seterusnya kita hidup di dunia, pasti ada kehidupan setelah dunia. Ketika ada nomor apa itu?
ada meteor ya, meteor atau apapun lah yang jatuh ke bumi. Bayangkan kalau kalian itu melihat bumi itu ditabrak oleh benda-benda apa yang ada di gambar tersebut ya, meteor ya itu ya, nabrak benda asing nabrak bumi. Jadi kalau nabrak seperti itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gempa bumi, terus tsunami, terus banjir bisa juga, banjir bandang, terus puting beliung dan lain sebagainya ya. Sehingga itu bisa dikatakan apa? Hari kiamat atau hari akhir. Apakah hari akhir itu berarti apa? Hari akhir itu? Ada yang tahu? Hari kiamat. Oke, hari akhir itu apa berarti? Hari kiamat. Selain itu? Hari pelepasan Dajjal. Oke, terserah. Itu tandanya apa? Hancurnya alam semesta, boleh juga. Ada lagi? Nah, ya. Terus apa itu yaumul ba'ats? Ba'ats itu bangkit ya. Berarti kalau yaumul itu hari kebangkitan, hari kebangkitan. Kemudian akan saya tampilkan ya, silakan disimak. Kelihatan?
dapat seperti itu. Kita lanjutkan. Materi kita tentang hari akhir, tujuan pembelajaran. Dengan kalian belajar tentang materi hari kiamat, dapat menjelaskan pengertian hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Kemudian menjelaskan tanda-tandanya, baik kecil maupun besar. Dan berikutnya mengidentifikasi sikap sesuai dengan iman kepada hari akhir. Dengan kamu belajar ini, sikap apa yang akan tumbuh, ya, seperti itu. Kemudian saya akan berikan pertanyaan, nanti silakan dijawab dan diberi nama ya. Sepertinya di sini. Sebelum saya bagi kelompok, pensilnya kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Tulis namanya dulu, ya, nama panjang. Tulis nama, jangan lupa. Sudah. Pertanyaannya dijawab. Sudah selesai? Ya. Sudah. Sudah, belum? Saya sudah. Sudah. Bisa. Ya, sudah sama ya. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan saya bagi kelompok. Oke, norma nanti ini ada 3 kelompok ya. Seperti ini.
kelompok yang A ya. Nurma Atika, Aulia Ali, Salma Akila, Salsabila Putri, Nasa Miska, Nurma Akila, sama Sakina Azalia. Itu kelompok A. Kelompok B, Haikal ya, kelompok B yang di sini. Kemudian Muhammad apa ya? Farid, kemudian Farhan, sudah, kemudian Rizky sama Rafael, kelompok C, kemudian Dava sama Gilang, kelompok B ya, silakan. Karena ini nanti kalian diskusikan ya, ada pertanyaan yang bisa kalian diskusikan, kalian jawab dengan melihat yang ada di kitab kalian. Diskusikan dengan baik, saya beri waktu 10 menit. Silakan. Tidak saya. Apa pengertian hari akhir? Kemudian sebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat sebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Yang kelima sebutkan sikap yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Silakan ditulis dengan baik. Nanti kalian presentasikan di depan perwakilan tiap kelompok. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kelompok A
silakan bisa masuk ke depan. Siapa yang masuk? Akila sama Atika? Iya, silakan. Satu, apa pengertian dari hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. 2. Sebutkan macam-macam hari akhir. 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. 3. Sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat akhir, tanda kiamat, kiamat besar atau kubro. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Tentunya Imam Mahdi. 3. Keluarnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. 5. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Jadi 3 berwarna. 7. Adanya asap. 8. Diangkatnya Al-Quran dari bumi dan langit. 9. Munculnya binatang aneh dari darat. Silakan kelompok B, siapa yang maju? Ya, silakan. Nomor 1. Apa pengertian dari hari akhir? 1. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. 2. Sebutkan macam-macam hari akhir. 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. 3. Sebutkan tanda-tanda hari kiamat atau hari berakhir. 10. Terbitnya matahari dari barat. 2. Munculnya Imam Mahdi. 3. Keluarnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. 5. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terjadi 3 gerhana. Adanya asap barat, diangkatnya Al-Quran dari bumi dan langit, dan munculnya binatang aneh dari bumi. Mungkin yang kelompok C menjawab yang nama-nama hari akhir. Silakan, coba. Farel sama Irza. Siapa yang akan ngomong? Ya. Apa pengertian dari hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dalam semesta. Sebutkan macam-macam hari akhir. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Sebutkan 3 tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda kiamat. Terbitnya matahari dari barat. Kedua, munculnya Imam Mahdi. Ketiga, keluarnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa alaihi wasallam dari langit. 5. Munculkan Ya'juj dan Ma'juj. 6. Terjadinya 3 gerhana. 7. Adanya asap. 8. Diangkatnya Al-Quran dari bumi dan langit. 9. Munculnya binatang aneh dari dalam bumi. Dari pembahasan tadi masih belum ada yang menjawab yang nomor 4 dan 5. Tidak apa-apa. Kita akan bahasnya. Pak Ismail akan berikan penguatan hari akhir. Ya, hari akhir itu apa? Hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta, semuanya hancur. Jadi ditandai dengan videonya sangka kalah oleh malaikat siapa? Malaikat
Israfil, jangan terbalik, ada Israel, ada Israfil. Malaikat yang meniup sangkakala, malaikat Israfil, bukan Israel. Kalau Israel yang mencabut nyawanya, ketika ditiup semua hancur. Itu karena kekuasaan Allah. Kemudian hari akhir seperti yang kalian tadi sebutkan ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat yang kecil, jadi seperti orang meninggal, orang sakit, itu dianggap kiamat karena sakit meninggal kiamat. Jadi yang kiamat yang sebenarnya adalah kiamat kubro, kiamat besar ya. Umpama ada bencana di Yogyakarta, tsunami, itu kiamat apa? Kiamat sugro, kecil. Indonesia hancur, tapi negara lain tidak. Kiamat sugro. Tapi kalau kiamat kubro itu semuanya, ya, semuanya hancur. Tanda-tanda kiamat, ada banyak tanda-tanda kiamat, ya. Terbit matahari dari barat, ya. Munculnya Imam Mahdi, nanti ada cerita panjang tentang ini. Munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, karena Nabi Isa sempat diangkat ke langit, kemudian nanti pada waktu akhir diturunkan kembali. Kok bisa Pak? Karena itu semua kekuasaan Allah, ya. Munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian terjadi 3 gerhana bersamaan. Jadi makanya ada nanti sholat gerhana, semoga kita selalu selamat. Itu nanti kalau ada 3 gerhana barengan, tanda-tanda kiamat. Adanya asap, ini nanti yang menyebabkan seluruh umat Islam meninggal dunia. Makanya insya Allah orang yang beriman tidak akan pernah menangi hari kiamat. Kita tidak akan pernah menangi hari kiamat, karena hari kiamat itu sesuatu yang tidak enak, hancurnya seluruh alam semesta. Allah kasih sayang pada kita, dimatikan dulu dengan munculnya asap itu. Kemudian diangkatnya Al-Quran dari bumi. Diangkatnya Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran diangkat, tidak. Orang tidak akan pernah peduli dengan Al-Quran. Sudah ada Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan, hanya hiasan saja. Itu maksudnya diangkat Al-Qurannya. Munculnya binatang aneh dari dalam bumi. Nah ini nanti banyak binatang yang muncul dari dalam bumi. Binatangnya itu kita tidak tahu seperti apa, ya. Kemudian kejadian-kejadian setelah kiamat terjadi, nanti ada hari semua meninggal. Kemudian ada 34 malaikat, Jibril, Mikael, kemudian Israfil, dia tetap hidup. Dari 4 malaikat ini nanti Israfil cabut nyawa, Israfil yang mencabut nyawanya 3 malaikat ini. Ya, jadi 4 jadi 1, tinggal Israfil saja. Nah, Israfil nanti dicabut nyawanya oleh Allah terakhir. Nah setelah itu ada masa 40 masa, misalnya 40 masa Allah menghidupkan kembali. Bukan Israfil yang dihidupkan, yang dihidupkan pertama adalah Israfil yang bagian niup sangkakala itu. Ketika dihidupkan sangkakala itu ditiup kembali, semua dibangkitkan. Mulai yaumul ba'ats, kebangkitan semua. Itu nanti alamnya sudah berbeda. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar semua makhluk manusia, ya. Kalau binatang nanti insya Allah sudah dimatikan, dihidupkan lagi tapi dimatikan kembali. Tapi kalau manusia nanti ada apa itu pengadilan, ya, pengadilan. Setelah kumpul dihitung amalnya, itu ini banyak yang mana itu. Setelah itu ditimbang yaumul mizan, mana yang baik, kalau banyak yang baik nanti dibalas surga, kalau mana yang baik yang buruk ya ke neraka. Tapi yang terpenting kalau kita punya iman, meskipun
meskipun amalan kita ada yang buruk, nanti kita ke neraka tapi terakhirnya di surga. Pokoknya surga itu kalau kita memiliki iman, insya Allah tetap di surga ya. Makanya kalian kalau ada dosa minta ampun kepada Allah supaya kita tidak sampai mampir ke neraka ya. Ini urutannya seperti itu. Kemudian kalau kalian beriman pada hari akhir dan belajar tentang materi ini supaya meningkat ketakwaan kita kepada Allah ya, semakin meningkat, kemudian berusaha selalu berbuat baik karena ingat nanti kiamat seperti apa. Kemudian tujuan kita jelas bahwa tujuan kita di akhirat ya. Berikutnya ada tugas lagi, silakan kalian isi LKPD ya. Ini hanya tinggal membuka saja. Kalian bisa lihat kitab juga untuk nama-nama hari akhir atau tahapan hari akhir ya. Itu hanya menghubungkan saja. Sudah selesai? Ya. Gampang kok. Ya. Beri nama? Ya. Nama. Nanti dikumpulkan, saya akan koreksi nanti. Sudah? Ya. Saya bantu. Oke. Sudah? Jadi saja sudah tinggal ini, tinggal Maria sudah. Oke, ini tidak usah. Sudah ya. Oke, nanti saya nilai ya. Anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan pada pelajaran pagi hari ini tentang hari kiamat? Apa yang bisa simpulkan? Ada yang tahu? Apa? Hari kiamat itu apa? Hari pembalasan. Dan jelas hari kiamat itu adalah hancuran. Nah, itu tahapannya nanti ada hari pembalasan. Ada keluarnya Dajjal itu sebagai apa itu? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda munculnya Imam Mahdi. Berikutnya terbitnya matahari dari barat. Itu tandanya ya. Apa? Keluarnya Dajjal. Terus? Munculnya binatang aneh, kemudian
Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Munculnya matahari dari matahari. Itu yang bisa disimpulkan. Yang jelas hari kiamat akan terjadi dan ada tanda-tandanya ya. Seperti itu. Kemudian dengan kalian belajar ini apa? Yang bisa menjadi hikmah kita semakin bertakwa kepada Allah. Kemudian bagi tujuan hidup kita jelas ya, karena nanti tujuan kita adalah akhirat. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, kira-kira menurut kalian dengan belajar tentang materi ini menyenangkan tidak? Kalian jadi tahu bahwa hidup tidak hanya di dunia saja, jadi kita juga akan hidup di alam selanjutnya. Apalagi hidup kita terakhir nanti di akhirat, yaitu di surga. Semua ingin masuk surga tak? Pastinya mau ya. Semoga kita terakhir dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari Pak Ismail cukupkan. Terima kasih. Saya tutup. Ibu Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.